Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Doa tanda salib air suci. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda agak bertanya, apa maksud dari judul video ini? Doa tanda salib air suci. Oh, ternyata ada doa saat kita membuat tanda salib air suci. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, ada dua pertanyaan umum yang sering muncul berkaitan dengan hal ini. Pertanyaan yang pertama, apakah wajib bagi umat Katolik untuk mengambil air suci, membuat tanda salib saat masuk dan saat keluar pintu gereja? Ada tiga kelompok pendapat yang mengatakan seperti ini. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, kedua-duanya wajib. Masuk wajib, keluar juga wajib mengambil air suci lalu membuat tanda salib. Ada yang mengatakan hanya masuknya saja yang wajib, keluarnya karena sudah suci tidak perlu. Kemudian ada yang mengatakannya dua-duanya pilihan, masuk pilihan, keluar juga pilihan. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Lalu pertanyaan yang kedua, adakah doanya atau apa doa saat kita membuat tanda salib dengan air suci? Adakah doanya? Nah, saudara-saudara, kalau begitu mari kita lanjutkan. Aturan mengambil air suci. Poin yang pertama, tidak konstitutif. Apa maksudnya saudara-saudara? Bahwa di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di gereja Katolik, misalnya kitab hukum kanonik, misalnya katekismus gereja Katolik yang menjadi panduan kita, ataupun juga secara lebih teknis di dalam pedoman umum misalnya Romawi, PUMR, mengambil air suci di sini tidak dikatakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Maksudnya, apakah kita berdosa ketika tidak mengambil air suci? Aturan-aturan ini tidak dicantumkan bahwa kita berdosa ketika tidak mengambil air suci. Itu sama dengan artinya tidak konstitutif. Atau dengan kata lain, apabila dilihat dari aturan hukum gereja Katolik, tidak ada hukum yang mengatakan harus mengambil air suci saat masuk ke dalam pintu gereja atau saat masuk ke dalam gereja. Nah, sekarang mari kita lihat poin yang kedua. Mengambil air suci ternyata sifatnya adalah penghayatan atau devosional. Nah, lalu kalau demikian saudara-saudara, apabila kita lebih jauh menghayati poin yang kedua ini, sekalipun tidak konstitutif sebenarnya, tetapi saya dalam tanda petik ada pemikiran wajib di sana bahwa karena ini sifatnya devosional, meningkatkan penghayatan kita akan agama kita, akan iman kita kepada Kristus, maka selayaknya lah mengambil air suci itu kita lakukan. Tapi bukan paksaannya. Apabila suatu waktu misalnya Anda dalam keadaan buru-buru masuk gereja dan Anda lupa misalnya, apakah Anda berdosa? Tidak. Tetapi sebagai umat beriman Katolik, selayaknya lah kita mengambil air suci saat masuk ke dalam pintu gereja, lalu kemudian kita membuat tanda salib dengan air suci. Nah, akan tetapi saudara-saudara, untuk saat ini air suci nampaknya setelah pandemi corona air suci ini ditiadakan. Namun sekarang ini mungkin saja di gereja-gereja tertentu itu sudah mulai dipasang kembali. Nah, terlepas dari apakah wajib atau tidak wajib mengambil air suci, yang paling pokok dituntut dari kita sebenarnya adalah penghayatan kita, pemaknaan kita, sikap kita terhadap air suci itu sendiri. Kita maknai seperti apa? Makna air suci bagi kita sebenarnya selain diingatkan akan permandian, juga diingatkan kepada kita supaya selalu setia akan permandian kita yang telah diberikan kepada kita dengan air suci yang telah diberkati oleh Tuhan melalui Bapak Pastor. Kemudian pemaknaan yang kedua adalah hidup baru. Ketika kita dipermandikan sebenarnya kita masuk ke dalam hidup yang baru setelah kita dipermandikan, dicelupkan ke dalam air atau dipermandikan dengan air suci.
kita memasuki hidup yang baru, yaitu hidup kita yang lama yang tidak mengenal Kristus, dan kita masuk hidup baru dipersatukan dengan Kristus. Kemudian catatan saya yang ketiga adalah berkat dan penyertaan. Nah, ini misalnya ketika kita meninggalkan gereja dan kita mengambil air suci, kita membuat tanda salib, kita sebenarnya berharap mengenai berkat dan penyertaan Tuhan pada sepanjang perjalanan kita berikutnya. Jadi saya ulangi, makna dari air suci, pemaknaan dari air suci yang paling pokok sebenarnya adalah mengingatkan kita akan permandian kita. Lalu poin berikutnya, bagaimana mengambil air suci? Agak disayangkan saudara-saudara bahwa seringkali air suci itu terjatuh ke lantai dan seseorang ceroboh mengambil air suci, mungkin tangannya terlalu banyak masuk ke dalam sehingga air sucinya itu sampai meluber dan jatuh ke lantai. Di sini saya membuat catatan. Di dalam air suci ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka sesuatu yang suci selayaknya diperlakukan secara suci pula. Artinya, ketika kita mengambil air suci, jangan sampai dia terjatuh ke lantai. Ketika yang suci itu terjatuh ke lantai dan diinjak oleh orang, maka itu akan menjadi masalah bagi kita. Bagi saya, ya saya berdosa ketika ada berkat Tuhan di sana dan saya biarkan tercecer di lantai lalu diinjak-injak orang yang di dalamnya ada berkat Tuhan. Saya merasa berdosa ketika hal itu saya lakukan. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita akan mengambil air suci, hendaklah kita hati-hati. Sedikit saja yang pokok bahwa tangan kita basah dengan air suci, lalu kita membuat tanda salib dengan air suci tersebut. Nah, saudara-saudara, inilah pertanyaan utamanya tadi. Adakah doa saat kita membuat tanda salib dengan air suci? Nah, saya ambil di sini yang pertama ketika kita masuk pintu gereja. Sekali lagi, secara konstitutif, tidak wajib dan tidak ada susunan doa yang resmi dari gereja tentang membuat tanda salib dengan air suci, doa membuat tanda salib dengan air suci ketika masuk pintu gereja. Jadi doa yang saya berikan di sini sifatnya adalah pilihan. Dapat Anda susun sendiri sesuai dengan iman Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya hanya mencontohkan di sini tentang, saya teringat budaya Israel. Budaya Israel yang lama ketika mereka akan memasuki sebuah rumah, biasanya di depan rumah ada tong yang berisi air. Nah, sebelum masuk rumah, cuci kaki dulu, bersih-bersih diri dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Tuhan Yesus juga ketika membasuh murid-muridnya, dia hanya membasuh kaki. Dia katakan, kamu sebenarnya sudah bersih, tapi tidak seluruhnya. Kebiasaan seperti itu ada kemiripan dengan air suci di depan pintu gereja saat kita masuk dengan pintu gereja. Maka di sini saya doanya adalah saya sertakan doa bersih-bersih diri. Tuhan, sesungguhnya saya tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah dosaku dan layakkanlah aku mengikuti perayaan Ekaristi ini sambil kita membuat tanda salib dengan air suci. Artinya selain kita diingatkan dengan permandian kita ketika membuat tanda salib di sini, kita juga mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak mengikuti perayaan Ekaristi itu. Makna air sucinya di sini adalah pembasuhan supaya kita memasuki hidup yang baru, yang lebih bersih, supaya siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu ini yang kedua, ketika keluar pintu gereja, seperti apa doanya? Anda bisa mengarang sendiri lagi, Anda bisa membuat. Saya hanya mencontohkan doa yang saya buat di sini. Tuhan, dampingi aku dengan berkat-Mu sepanjang perjalanan hidupku sampai aku mengikuti perayaan Ekaristi berikutnya. Maksudnya begini saudara-saudara. Ketika kita keluar dari pintu gereja, kita sudah mendapat perutusan dari Bapak Pastor. Maka ketika kita mengambil air suci, membuat tanda salib di depan gereja, kita memohon pendampingan Tuhan, berkat Tuhan untuk mendampingi kita pada sepanjang perjalanan kita.
dijauhkan dari hal-hal yang jahat sampai pada minggu berikutnya, karena kita ini misalnya hari Minggu, sampai minggu berikutnya kita tetap bersih dan kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi berikutnya. Itulah sebabnya saya katakan di sini, sepanjang perjalanan hidupku sampai aku mengikuti perayaan Ekaristi berikutnya. Maksudnya sebenarnya, sucikanlah diriku, dampingilah aku dengan berkat-Mu sampai aku datang lagi di tempat ini untuk mengikuti misa berikutnya. Nah, demikian saudara-saudara tentang penggunaan air suci, wajib tidak wajib mengambil air suci di depan gereja sebelum masuk pintu gereja atau sebelum masuk ke dalam gereja. Demikian sharing singkat kita ini, semoga ada manfaat yang dapat kita petik dari sharing ini dan sampai berjumpa pada video berikutnya.